sahbihi wa barik wa sallim. Halaman berapa? Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, ulangi dikit ya. Faslun fil khul'i. Ini pasal tentang khulu', talak tebus. Talak tebus. Ya. Sampai kepada ya. Wa qala al-khul'u syar'an furqatun bi'iwadin maqsudin kamaitatin min zawjatin aw ghairiha raji'in li zawjin aw sayyidin bilabdi talaqin aw khul'in aw mubadatin walau kana al-khul'u bi raj'iyatin li anna kazawjati bi katsir min al-ahkam. Khulu menurut syarak adalah perceraian dengan adanya penukar tebusan. Yang dimaksudkan misalnya bangkai dari istri atau lainnya yang diberikan kepada suami atau tuannya dengan lafaz talak atau khulu atau tebusan, sekalipun khulu itu terjadi dalam masa iddah raj'iyah, itu talak 1 talak 2. Karena wanita dalam iddah raj'iyah itu seperti saja istri dalam kebanyakan hukum-hukumnya. Makanya ketika orang mengikrarkan sirah taklik nikah itu kan ada tuh dikatakan masalah khulu itu. Ya, kalau terjadi seperti itu maka membayar sampai 10.000 ya lewat ya tentang itu. Ada di buku pernikahan itu ada kan masalah tersebut itu ya. Wa qala falau jara al-khul'u bila iwadin ma'aha biniyatil timasi qabulin minha kan qala khala'tuki aw fadaituki wa nawal timasa qabuliha faqabilat pamahru mislin yajibu 'alaiha littiradil 'urfi bijaryani dzalika bi'iwadin. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah ta'ala wa muslimin ajma'in. Apabila terjadi khulu yang langsung dihadapkan kepada istri dengan tanpa menyebut adanya penukaran atau tebusan dengan niat agar istri mau mengkabulkannya, seperti misalnya suami berkata, engkau saya khulu atau dirimu saya tebuskan, dengan niat agar mau mengkabulkannya. Lalu sang istri pun kabul, maka istri wajib membayar sejumlah mahar misil, karena berlaku uruf yang memperlakukan hal itu dengan adanya tebusan. Janan kama law kana mahu wal iwadhu fasidun. Nah, betul. Jikalau khulu yang seperti itu dihadapkan kepada lelaki ajnabi asing yang halal nikah ya, maka sang istri jadi tertalak dengan bebas tebusan. Sebagaimana jika khulu dihadapkan kepada lelaki ajnabi dengan menyebut adanya tebusan dan tebusan itu fasik, rusak karena orang lain yang ada khulu itu yang ada sambung paut dengan sang istri tersebut itu. Walau atlaqa faqala khala'tuki wa lam yanil timasa qabuliha wa qaraj'iyan wa in qabilat. Nah, apabila menyebutkan khulu secara mutlak dan katanya engkau saya khulu serta tidak menyiapkan agar istri mengkabulkannya, maka talak menjadi raj'i walaupun istri mengucapkan kabulnya. Raj'i itu dalam jangka 100 hari ya. Jadi kalau sebelum 100 hari ya raja'tuki aku balik, maka
kembali. Lebih 100 hari itu mesti kalau mau kembali lagi dengan lamaran baru, mahar baru, semua baru. Ya, jadi satu tentang hal-hal kita laki-laki yang paling hati-hati tersebut itu, jangan sembarang ngomong. Khulu, talak, cerai, pisah, balik ke rumah mak kau, itu semua tuh masalahnya si laki-laki. Ya, kalau perempuan ada urusan itu. Jadi sepanas apapun laki-laki mesti pekakan kuping. Ya, kalau sayang sama istri itu pekakan kuping. Karena kalau kau lawan, masalah besar yang merasa kamu sendiri tersebut itu. Nah, itu penting diperhatikan hal-hal masalahnya ya. Wa idza bada'a az-zawju bi sighati mu'awadatin ya qatallaqtuki aw khalaqtuki bi alfin fa mu'awadun li akhdhi 'iwadan fi muqabalatil bud'i al-mustahaqqi lahu. Apabila sang suami memulainya dengan sigoh mu'awadah, tukar menukar, misalnya engkau saya talak atau engkau saya khulu, dengan menukar 1000 maka menjadi akad mu'awadah. Karena adanya sang suami mengambil suatu penukar ganti farji yang menjadi haknya. Tahu tak farji itu? Kemaluan perempuan. Tuh. Jadi bukan sembarang tersebut itu, dia tidak mengatakan hal-hal itu aku tidur sama kamu seminggu selesai, itu namanya mut'ah, tidak boleh, itu sama melacur namanya. Kalau tidak, aku mengganti 1000 rupiah ini karena aku sudah memakai tersebut itu. Ya, karena kenapa dibenarkan? Karena memang pertamanya dia adalah sah nikah tuh, terus nikah tuh kan, hal-hal seperti itu mesti diperhatikan masalahnya. Kalau masalah mut'ah itu memang bersenang-senang, itu sama melacur namanya. Ya, tidak boleh diharamkan tersebut itu. Memang sebagian ada orang masih memakai namanya mut'ah itu. Ya, maka Allah ingatkan kepada kita, nisa'ukum harthul lakum anna syi'tum fa'tu harthakum. Wanita itu adalah sawah ladangmu, silahkan kamu cangkul dari mana kamu punya mau cangkul. Tapi ingat, hal-hal satu macam tidak boleh dicangkul apabila datang bulan dan di belakang itu duburnya. Jangan sekali-kali engkau lakukan. Itu dua hal. Pertama, haram kalau lakukan itu. Kalau bercampur nanti istri itu dalam keadaan datang bulan, masuk sperma kamu yang suci itu bercampur di situ. Jadi kalau terjadi kelahiran tahu sendiri nanti. Ya, nanti kalau anak itu macam-macam modelnya, gayanya, itu jangan salahkan Allah, salahkan kita sendiri. Karena Allah berkata, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah sudah sempurna. Kenapa anak itu bisa begitu? Inilah itu kakinya, tangan macam-macam. Kenapa? Karena kita, ibu dan bapak tuh kita tahu adab, belajar itu sembarangan saja. Jangan bilangkan DNA-nya. Kamu tuh yang tahu aturan tersebut itu. Rasulullah berkata, kalau bini datang bulan, apa Islam kulus ilan nikah, boleh kamu apakan, kau rabakan, semua boleh kau lakukan, ilan nikah. Artinya satu jengkal daripada itu tidak boleh kau otak-atik. Nah, tuh. Tapi laki-laki malum lah, ada aja caranya. Ingat, kalau terjadi itu kamu tanggung nanti terjadinya anak seperti itu. Kan kasihan anak seperti itu, mungkin model daripada yang lain, gaya pada yang lain seperti itu. Jadi kan kasihan seumur hidupnya tidak apa-apa karena orang memperhatikan dengan sebab keteledoran bapak suami istri tersebut itu, terutama suami ya, tidak tahanan tersebut itu. Jangan sembarangan, itu baru dikatakan tuh memang takdir ilahi, tapi kamu yang keliru, jangan takdir dulu semua tersebut itu. Nah, hal-hal ini, sedangkan jalan yang halal saja bisa menjadikan tersebut itu. Maka satu ketika sahabat berkata, kalau dikatakan Allah Subhanahu wa taala tadi, nisa'ukum harthul lakum anna syi'tum fa'tu harthakum, wanita kamu salah ladang kamu, silakan datang dari mana kamu kepengen, gaya bagaimanapun silakan. Jadi kata sahabat Nabi, kalau di belakang pengen Rasulullah, kalau yang dari belakang, dari dubur. Kata Rasulullah berkata, sedangkan di tempat yang nyata, tempat kemasukan benda kamu itu di situ, itu belum tentu dia jadi. Bagaimana kalau ke belakang pula? Tuh, jangan nak coba-coba, macam nak tengok film tengah macam-macam, jangan dicoba-coba seperti itu. Itu haram tersebut itu, dan itu dimurkai nanti, takut nyanyat, ketagihan, masalah itu dikhawatirkan. Maka masalah seperti itu sangat, hal itu membahayakan bagi kamu sendiri dan turunan kamu tersebut itu sangat diperhatikan. Ya, dan itu adalah haram. Masalah jangankan bini tidak begitu, bini datang bulan bersih. Tidak boleh langsung hubungan, mandi dulu, suruh mandi bersih, nah baru boleh. Kalau tidak tidak dibenarkan. Itulah kita kadang-kadang seperti makin penting belajar hadis fikih ini, fiqhul hadis atau
hadis fikihnya supaya yang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya mengaji tersebut itu. Nah, ini tidak budak-budak sibuk dengan menyanyi, itulah sibuk sana sini, ternyata hukum membahayakan bagi turunan kita. Turun tidak pernah putus. Ya langsung ila yaumil qiyamah, tidak akan berakhir. Nah, maka lebih hati-hati. Mungkin dengan sebab kita mengaji itu ada setidaknya kita remnya Tuhan sebab itu supaya yang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, yang tidak sesuai kata Allah, apa kata Nabi dan ulama menerangkan kepada kita sejujurnya tentang hal itu. Nah, tadi 1000 tadi tentang parat yang tersebut itu. Apa dia katakan kembali tadi? Dengar. Apabila sang suami memulainya dengan sighah muawadhah. Sighah muawadhah itu apa? Kata pengganti. Ya. Tukar menukar. Nah, ini macam beli, jual beli ya. Misalnya engkau saya talak, engkau saya khulu dengan menukar 1000, maka menjadi akad muawadhah ganti. Karena adanya sang suami mengambil suatu penukar ganti parji yang menjadi haknya. Tuh. Ya, tuh. Jadi bukan sembarang. Ini hak aku semua enggak boleh. Kau cuma berhak pakai saja seperti itu. Senang memakai itu ada izinnya. Dengan akad tadi, aku nikahkan kau dengan si Andi sebulan telah mewakilkan kepada aku, maka aku terima dengan mahar begini. Itu kalau tidak sama melacur namanya. Salah tersebut itu, ya itu kalimat Allah dan Rasul tentu diamanahkan kepada kita. Itu penting diterangkan bagus baik supaya Anda paham masalah tersebut itu. Waqila fiha syaubu ta'liqin litawaqqufi wuqu'it talaqi biha 'alal qabul falahu ruju'un qabla qabuliha li anna hadha sya'nul mu'awadhati. Naam. Muawadhah di sini bercampur atau berbau taklik yaitu muawadhah muallaqah karena terjadinya talak dengan muawadhah ini terletak pada adanya qabul. Makanya kan kalau nikah itu ganti ewad, ada kan? Nah, maka Anda mesti menebus berapa? 10.000 rupiah ya sebagai ewad. Ewad itu kan ganti. Tuh, ada kan di buku nikah tuh kan yang kecil dibaca kan? Nah, punya buku nikah? Tak punya? Nih punya buku nikah? Belum punya? Akan punya ya? Nah, tuh. Jadi tengok tuh dibaca bagus baik. Murah betul 10.000 gantinya dah. Nah, Allah tidak memberikan harga tersebut tidak. Cuman jangan anggap kau enteng punya perempuan tuh sedikit manapun itu menunjukkan kehalalan tersebut itu dengan sebab kata tersebut itu. Maka hati-hati masalahnya. Kemudian maka sang suami bisa mencabut kembali sebelum istri mengucapkan qabulnya. Karena pencabutan kembali seperti ini adalah menjadi pertingkah dalam muawadhah. Nah, wa syurita qabuluha. Jadi kabul tadi bukan kabul nyucuk itu dicabut, lain. Ini kabul ini terima tidak omongan itu, jangan salah paham. Tuh kalimatnya. Kalau cabul itu kenapa? Kalau sudah masuk itu sudah bertemu dua penyunatan wajibal ghusl, wajib mandi dan sudah selesai maninya keluar atau tidak itu selesai semuanya, habis maharnya itu bukan itu yang dimaksud. Qabuluha itu dia bisa menarik perkataannya dan bukan menarik benda itu ya. Dengan saya terangkan bagus-bagusnya, kita tahu bagaimana mantin baru nih ya, macam-macam Anda pentung kepala kau ya, pentung dengan hukum. Tidak main-main tersebut itu, diingatkan bagus baik, wajib seperti itu hal-hal. Nah itu mana ada orang nyambut lagi enak-enaknya ya tak tuh. Tapi kalau perkataan bisa dicabut kembali maksudnya ya, ditarik, tapi itu tidak. Kalau sudah masuk sudah selesai, bertemu saja kepalanya dengan lubang parat itu wajibal ghusl. Kata Nabi SAW, idal taqal khitanan, apabila bertemu dua penyunatan wajib sudah mandi, itu sudah bertemu. Nah jelas sampai jelas, keluarkah enggak itu wajib mandi, jelas tuh. Jangan bilang aku tak ada apa-apa dah bisa, wajib mandi dua-duanya aku cuma goyang-goyang aja tidak bisa, itu wajib paham apa paham, dengar itu dimarahi dulu ya tidak ada orang bilang tak ada apa-apa Ustaz, dikit cuma dikit otak kau. Ketemu dua penyunatan wajib dan haram tersebut itu kalau tidak mandi. Ya apa jelas? Allahu Akbar.
mau terang-terang lagi ngomong bagaimana lagi? Terang dah ngomongnya kan? Jelas ya tuh? Nah, cuman belum jelas perkawinan kau lagi belum ya? Nah, ini diperjelas langsung nanti nikahnya. Yang sudah nikah, hati-hati tersebut itu, saya ingatkan. Ya kalau sudah begitu, besok kan tidak kewajiban mandi. Jelas ya? Jangan nunggu-nunggu tuh. Malaikat rahmat tak berdekat dia. Rumah tak berdekat dia. Ya kalau Pak Haji Rahmat mungkin dekatlah dia. Kalau Pak Haji Rahmat, ya. Mana kawan kita satu sudah ada nih? Qala wa syurita qabuluha fawran ay fi majlisit tawajubi bi lafzi qabiltu aw dhamintu aw bi fi'lin ka'itaiha al alfa ala ma qalahu jam'un muhaqqiqun. Dan diisyaratkan dalam muawadhah ini adanya qabul dari istri dengan seketika pada majelis tawajub, majelis pemuawadhahan ini, dengan lafaz seperti saya terima atau saya tanggung, atau dengan perbuatan misalnya dengan memberikan sebesar 1000 menurut apa yang dikatakan oleh segolongan ulama muhakkikun. Jadi ada hal-hal itu kadang-kadang kita terlewatkan itu. Satu manten di Mekah itu ya. Jadi sebelum malam Jumat lah malam begini ya, kita masuk itu diingatkan. Coba dia bilang Ahmad Ta'al atilu syai'al alaiha, beri sedikit untuk perempuan itu. Pergi saya ke pasar emas, pasar Mekah itu kan, pergi pasar emas waktu malam. Ketika bulan haji itu rame, beli gelang. Ya sebelum kita hubungan itu kan, nah, Bismillah diberikan nih buat kamu. Nah, kok tidak itu sebagai apa? Sebagaimana sebagai yang tersumbat hati itu. Nah sekarang kita kan beda. Orang kawin sekarang mengikut tanggal. Ya pas kita nikah itu bini dalam keadaan kotor macam mana? Awak mau? Nah itu masalah. Di sana tidak. Nikah dulu, nanti tanggalnya beda. Kita nikah dulu, bersih, ya penting dia bersih langsung nikah. Nanti urusan belakang. Gitu. Kalau sini kan tidak. Pas mau kita Jumat dia kotor, Senin masih kotor. Kita yang ngelantur dibuatnya. Paham enggak tuh? Nah ini darah putih naik ke kuping. Nah itu yang masalah besar. Nah kalau di sana tidak berikan, makanya itu diberikan hal-hal semacam begitulah tadi. Nah itu jelas dan sunnah Nabi Sallam salah sunnah ya, salah sunnah zipap syarat manten tuh ya. Itu tiap hal tersebut itu ketika ada hubungan masalah itu supaya mendatangkan nanti dzurriatan salihah. Coba dzurriatan salihah mungkin tidak kotor, tidak mungkin lah seperti itu, karena Nabi saja mengajarkan tentang hal itu bukan porno, tidak ya, karena orang berkata sampai hati ngomong di masjid begitu. Nah kalau tidak diomongkan jangan tabu itu, terang-terang diomongkan seperti itu supaya menjadi peringatan. Dan kadang tinggal guru saja malu ngomong tuh, malu orang kadang apa yang dimalukan. Rasulullah SAW jangan malu tentang agama, beritahu sebut itu ya masalahnya. Nah ini kembali ya, walau takhallala baina labdihi wa qabuliha zamanun aw kalamun tawilum lan yanfudh. Dan apabila antara ijab dari suami dan qabul dari istri di sela-sela dengan masa atau pembicaraan yang panjang, maka khulu tidak menjadi. Tuh kena panjang ngomong, timbul kan warming up namanya. Warming up ya. Nah tuh jadi ya ada pemanasannya, tidak lagi terjadi dia karena sudah bicara sana sini itu dan ini, tidak lagi dia betul langsung keadaannya ya. Walau qala talaqtuki salasan bi alfin faqabilat wahidatan bi alfin fataqau salasu wajibul alfu. Apabila suami mengatakan engkau saya talak 3 dengan tebusan 1000, lalu istri qabul pada talak 1 dengan 1000, maka menjadi talak 3 dengan kewajiban menebus 1000. Nah tuh, karena talak itu berapa yang disebut itulah yang kena. Jadi dia bilang aku talak setengah sajalah, tidak ada 1 jadinya.
Aku 1,5, dia naik 2. Talak 1.000, 3. Kan talak itu tidak kurang 1, tidak lebih 3. Jadi hati-hati, ku talak kau sekampungan, dia bilang. Pas bini kau di situ, kenalah kau. Jadi jangan kalimat laki-laki ini, hati-hati. Kita mungkin marah di pasar, sana kau ini ke pasar terus ku talak sepasaran gitu. Bini kau ada di situ. Hati-hati kalimat itu, kadang orang tidak perhatikan masalahnya itu ya. Hal-hal, jadi jangan emosi itu diajak tersebut, itu membahayakan bagi kita sendiri tersebut itu. Ya, ini masalah keluarga. Karena keluarga ini kan tidak akan putus abadal abidin, kapan bila manapun juga. Nah itu beda dengan orang misalnya utang piutang. Tapi kalau keluarga terus turun menurun hal-hal itu ya. Wa qala fa idza bada'atiz zaujatu bitalabi talaqin qatalliqni bi alfin aw in talaqtani falaka alayya kada fa ajabah zauju pamuawadatun min janibiha falaha ruju'un qabla jawabihi li anna dzalika hukmul muawadati. Betul. Apabila istri memulai dengan minta talak ya. Misalnya, talaklah saya dengan tebusan 1.000. Atau jika engkau mentalakku, maka aku menanggung segini untukmu. Lalu suami menurutinya, maka menjadi akad muawadhah dari pihak istri. Dan makanya istri bisa mencabutnya kembali sebelum sang suami menjawab. Karena pencabutan kembali ini adalah konsekuensi hukum muawadhah. Jadi kata istri berkata, kalau aku kasih 1.000 kau, sebelum dia ngomong tak jadi, dia bilang, udahlah tak jadi. Yang takut dijawab sama suami, iya, nah tuh ya, engkau talak laku, berapa kau mau? Tuh, pas dia nak ngomong tak jadi, kata perempuannya, tak jadi. Tuh, karena ada muawadhah, ganti daripada kata itu. Kan sering tidak sekarang tuh orang ya, yang menuntut cerai dari pihak perempuan, ada kan? Ada seperti itu. Dia bilang, berapa kau? Aku bising sama kau ini pening kepala aja. Berapa kau enggak? Nah, maka itu namanya raj'i, masih bisa balik. Ya, terjadi talak 1 sampai 2, tidak kena 3 dia, tidak. Jadi 100 hari bisa. Nah, jadi kalau ibaratnya si laki-laki tak mengucapkan raja'tuki, aku balik kepada engkau dalam jangka 100 hari, itu habislah tersebut, itu selesai. Tapi kalau dalam 100 hari boleh mengatakan aku balik sama kau, nah itu balik lagi dia. Ya, maka berulang. Kalau talak 1 masih 2 lagi talak itu. Kalau dia 2 tinggal 1, kalau 3 selesai, tak ada balik, tidak ada kembali lagi. Nah tuh laki-laki hati-hati. Nanti perempuan menikmati jima itu kau yang berdosa. Makanya itu kan Allah amanahkan di pundak kamu itu, laki-laki, tidak sembarang tersebut itu. Jadi bukan sekedar laki-laki jantan di rumah tangga, tidak hal seperti itu. Maka Rasulullah berkata perempuan itu mudah untuk masuk surga, beda laki-laki. Ujar sallallahu alaihi wasallam, apa dikata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha, dikatakan wa ata'at ba'laha wa hafizat farjaha dakhalat jannata. Perempuan itu gampang surganya itu apabila salat yang 5, puasa yang wajibnya. Ya dah. Nah, kemudian yang ketiga menjaga ya kemaluannya. Yang keempat setia kepada pasangan suaminya. Itu 4 plus 1-nya silahkan Nabi SAW surga di depan menunggu. Nah ini masalah kesetiaan itu payah. Istilah budak dulu, ada uang abang sayang, tidak ada uang abang gua tendang. Nah ini takut ya. Jadi hal itu dijaga juga di rumah tangga, jangan di pemborosan terjadi. Bagaimana semenes mungkin engkau tersebut itu. Maka dikatakan bagi istri yang kita nikah itu, dikatakan Anda silahkanlah menuntut tersebut itu sesuai dengan pekerjaan suami Anda. Jangan diikutkan pekerjaan suami bapak istri suamimu. Mungkin bapaknya kaya, aku nak macam bapak aku tidak bisa. Tapi sesuai dengan keadaan. Jadi bagaimanapun sesusahnya istri itu, suami tetap kewajiban menafkahi suami sesuai dengan kekuatan sendiri. Paham tak tuh? Jadi hal itu mesti perhatikan. Jadi kalau kaya suami, kaya istri, kaya istri tidak kaya suami. Paham? Itu haknya dia. Khadijah tuh kaya, Nabi tak pernah ngotot-ngatik dia. Kalau sang istri kasihan cinta sama sebetul, boleh dia kasih.
pada istrinya, pada suaminya. Tapi kalau tidak, kita tidak boleh menuntut. Dibilang kau kan banyak tuh, bagilah aku gitu. Jangan bilang begitu, jangan bilang begitu. Itu haram bagi lelaki tentang ngomong begitu, kecuali keikhlasan dia mungkin berdasarkan cinta tadi, berdasarkan cinta, walaupun di belakang cinta itu ada nafsu birahi. Tapi kalau orang tua tidak, ya kalau orang tua tidak, kadang orang kan ya karena kepengen tadi, orang melacur dibandingkan kepengen, tahan dibayar, ya tapi kepengen. Nah itulah suami istri tersebut itu. Jadi hati-hati, karena kalimat Allah, kalimat Nabi yang kita pakai, itulah sebab tadi parji tadi seolah-olah dibolehkan dengan hal seperti itu ya. Jadi ngaji tersebut ini mesti suami ngaji, istri ngaji juga, setidaknya merilis tersebut itu di rumah kah, ya supaya tahu. Jadi tetap balik buka lagi, nih ngajian gini, beritahu tersebut itu, supaya kita langgang jadinya, bukan berat sebelah tersebut itu. Terkadang malum lah orang pengajian, kadang ustadznya baik sama si anu, dia miring sebelah begitu. Saya sering kadang bagikan orang hatta paraid, jelas-jelas itu sudah jelas. Dia bilang ustadz tuh condong kepada si anu tuh, apa yang dicondongkan? Ya kan ustadz bagi tidak ada yang dicondongkan tersebut itu. Itulah masalah tersebut itu, hukum masalahnya. Ya jadi hukum tentang hukum, sejelek apapun kamu katakan tidak enak, Rasulullah berkata qulil haq walau kana murran, katakan walaupun pahit. Sekarang yang pahit itu ya orang payah nerima. Dia bilang macam tak pernah muda pula ustaz tuh. Nah ini yang paling enak tuh ustaz pakai yang mendengar itu, yang mengaji yang memakai itu lebih diutamakan ya. Ada yang mau tanya tuh? Nih. Ya, ini masalah pernikahan kemarin, masalah nikah, terus masalahnya tentang itu. Jadi ini sangat panjang masalahnya, karena ini masalah keluarga ya. Jangan ngantuk ya. Kalau ngaji tidak boleh ngantuk, kalau ngantuk balik. Karena dia sedikit aja ngantuk, selesai urusan. Ya. Wa qala wa yushtaratu talaqu ba'da su'aliha fawran fa illam yutalliqha fawran kana tatliquhu laha ibtida'an lit-talaqi. Qala Syekh Zakaria law idda'a annahu jawabun wa kana jahilan ma'dzuran suddiqa bi yaminihi. Itu rekamannya hilang enggak? Dibalik kan di rumah kalau ada yang mau tahu. Ya tengok pengajian tuh, tak sempat balik. Supaya tahu, mungkin ada yang tidak kita baca. Karena kalau kita baca sendiri kita kan lupa. Kalau diterangkan pun begitu ya. Jadi menerangkan itu, jadi kalau kita mungkin ngomong dia bisa orang tersinggung. Tapi kalau hukum yang kita baca tersinggung kah tidak tersinggung kah terserah. Yang penting kita dengar sebut itu. Tinggal kita ikut atau tidak. Tentang hal itu mesti diperhatikan. 6. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini diisyaratkan pentalakan diberikan dengan seketika setelah permintaan sang istri. Talak aku, dia bilang, ayolah katanya, jangan lambat-lambat. Nanti dululah, nggak bisa. Ya, talak aku sekarang, kasih 10.000. Bilang, udah. Tapi tidak boleh bilang 2 hari ya, tidak boleh, itu namanya mut'ah. 3 hari ya, tidak boleh. Ya, nah itu. Ya, tinggal raji'i tadi 1, 2 tersebut itu raji'i, artinya boleh kita kembali. Ya, 6. Jikalau tidak mentalaknya seketika, maka pentalakan yang diberikannya berlaku sebagai pengawalan talak. Maksudnya talak yang diberikan suami sendiri sejak semula, bukan atas permintaan istri. Syekh Zakaria berkata, apabila suami mendakwakan bahwa talak yang diberikan tidak seketika itu sebagai jawaban permintaan istri, dan keadaan suami itu orang bodoh yang beruzur, maka dengan bersumpah suami bisa dibenarkan. Karena menjaga kelanggengan keluarga itu. Ini kalau ini karena suami banyak yang jahil-jahil, payah dah, ya dah. Nah, nak kawin dulu lah kerja. Nah, kawin joget. Dia cuma sekarang rata-rata tak ada nama ngaji itu. Mesti kalau sebelum kawin itu dibaca loh, bagaimana talaknya, bagaimana raji'inya, itu mesti maka diberi hal-hal seperti itu. Ya, apa nama itu? Di TC, apa namanya? Di basic, apa nama itu? Ya, so, diberikan pelajaran setidaknya tentang itu. Au bada'a bi sighati ta'liqin fi isbatin kamata au hina a'taitani kadza fa an a'taitini kadza fa anti taliqun fa ta'liqun liqtidha'i sighati lahu
fala talaqa illa ba'da tahaqquqi sifati wala ruju'a lahu anhu qabla sifati kasairi ta'liqati. Atau bila sang suami memulai dengan sighah ta'liq pada suatu kejadian bukan ketidakjadian sesuatu. Misalnya, kapan saja engkau memberiku segini maka engkau tertalak, maka menjadi sebagai ta'liq talak karena kesesuaian sighah dengan adanya ta'liq. Maka talak baru terjadi setelah terjadinya sesuatu tempat pergantungannya, dan suami tidak bisa menariknya kembali sebelum terjadi sesuatu itu, sebagaimana dalam ta'liq lainnya. Jadi ta'liq itu menggantungkan sesuatu kepada sesuatu. Berat tak laki-laki? Ya, itu hal-hal masalahnya. Ya. Wala yushtaratu fi qabulu labdhin wala i'ta'un fawran bal yakfil i'ta'u walau ba'da an tafarraqa 'anil majlisi lidilalati 'ala istighraqi kullil azminati minhu sarihan. Dalam ta'liq ini tidak diisyaratkan adanya qabul dengan lafaz dan adanya pemberian dengan seketika, tapi telah cukup dengan adanya pemberian sekalipun setelah suami istri berpisah dari majelis tersebut, karena secara jelas pernyataan ta'liq menunjukkan pencukupan semua tempo. Yaitu menunjukkan karena yaitu tempo yang dekat dan yang jauh. Sebelum baca karena seatasnya, karena secara jelas pernyataan ta'liq menunjukkan pencukupan semua tempo. Pencakupan semua tempo. Pencakupan beda pencukupan. Kalau pencakupan begitu, kalau pencukupan naik ke atas dia. Bahasa pencakupan beda pencukupan. Paham apa paham? Baca tuh satu kalimatnya mana beda? Beda ya. Pencakupan beda pencukup. Beda dah tuh. Nah, jangan salah baca. Ya, karena itu hukum namanya. A dengan U itu masalah pencakupan beda. Kalau mencakup ruangnya sudah dengan nih mencakup itu uangnya sudah sudah terbatas. Tapi kalau pencukupan tidak, selagi belum cukup belum selesai. Beda pencakupan dengan pencukup. Ini bacanya apa? Baca pencakupan. Beda dengan kau baca pencukupan tadi ya. Tuh ingat tuh. Ya, kalau cukup terus kawin. Tadi pinta terus ujungnya. Itu bahasanya ya. Baik. Yaitu tempo yang dekat dan yang jauh. Ya. Wa inna ma wajabal fawru fi qawliha mata talaqtani falaka kadza li'anna al-ghalib ala janibihal mu'awadatu fa illam yutalliqha fawran humila 'alal ibtida'i liqudratihi 'alaihi. Hanya saja jawaban wajib diberikan dengan seketika pada ucapan istri, kapan engkau talak diriku maka untukmu segini. Tuh. Lihat. Karena pada galibnya, pada umumnya ya, galib itu kebiasaannya galib itu. Hal itu menjadi muawadhah dari pihak dirinya. Kalau pentalakan tidak diberikan dengan seketika, maka dianggap sebagai pentalakan dari suami dari sejak semula, karena adanya kemampuan suami memberikannya dengan seketika. Amma idza kana ta'liqu bin nabi kamata lam tu'tini alpan fa anti taliqun balil pauri patutallaqu bimudhiyi zamanin yumkinu fihi al-i'ta'u falam tu'tihi. Tadi bilang, adapun bila pentaklikan tersebut pada ketidakjadian sesuatu, misalnya kapan engkau tidak memberiku 1000 maka engkau tertalak, maka menunjukkan arti seketika, maka sang istri menjadi tertalak
sejak terlewatnya tempo yang memungkinkan untuk memberikan 1.000, tetapi istri belum juga memberikannya. Kenapa? Ada yang mau bertanya di situ? Berat tanyaannya ya. Wa qala wa syurita fawrun al-i'ta'u fi majlisit tawajubi bi alla yatakhallala kalamun aw sukutun tawilun urban min hurratin hadiratin aw ghaibatin alimathu fi in aw idza a'taitani kadza fa anti taliqun li annahu muqtadal lafzi ma'al 'iwadhi wa khulifa fi nahwi mata li sarahatiha fi jawazi ta'khiri lakin la ruju'a lahu qablahu wa la yushtaratul qabulu lafzan. Dan dalam ucapan suami, jika atau bila engkau memberiku segini maka engkau tertalak, adalah disyaratkan seketika, dalam arti pemberian dilakukan dalam majelis tawajub, yaitu tidak sampai tersela-selai dengan pembicaraan atau diam yang panjang menurut urut dari istri yang merdeka, serta berada di tempat atau tidak berada di tempat, tapi mengetahui terjadi ucapan suami tersebut. Karena seketikaan di sini adalah menurut petunjuk lafaz dengan keadaan bersama sebutan adanya penukar atau tebusan. Petunjuk seperti ini diselisihi untuk semacam kapan saja, karena kejelasan kata ini dalam menunjukkan kebolehan mengakhirkan, tapi sang suami tidak berhak menarik kembali sebelum terwujudnya tempat penggantungan, dan tidak diisyaratkan qabul dengan lafaz. Wa qala tanbihun, peringatan. Al-ibra'u bima dzukira kal-i'ta'i papi'in abra'tini la budda min ibra'iha fawran bara'atan sahihatan aqiba ilmiha wa illa lam yaqa'. Betul. Pernyataan ibra', pembebasan tanggungan dalam hubungannya dengan hal-hal di atas adalah seperti halnya pernyataan pemberian. Maka untuk ucapan suami, jika engkau bebaskan diriku, adalah harus dilakukan peribraan seketika dengan cara yang sah setelah istri mengetahui ucapan seperti itu. Kalau tidak, maka talak tidak terjadi. Pembebasan. Ya, bebaskan kau dengan syarat begini, dengan itu ini. Itu ada hal tersebut itu. Ini mendetailkan masalahnya itu, perkawinan. Ya. Wa ibta'u ba'dihim bi annahu yaqa'u fil ghaibati mutlaqan li annahum lam yukhatibha bil 'iwadhi ba'idun mukhalifun li kalamihim. Fatwa yang dikeluarkan oleh sebagian ulama bahwa talak tetap terjadi pada istri yang tiada di tempat secara mutlak. Mengibrakkan seketika atau tidak, karena sang suami tidak membebaninya tebusan, adalah jauh dari kebenaran dan berselisih dengan pembicaraan para ulama. Tuh, asalnya kalau istri jauh bilang talak, talak sudah kena. Sama ini orang bilang, pergi ke kampung orang, dia nak kawin, bilangnya aku ini masih bujang, dia bilang. Padahal di kampungnya ada bini. Paham tak? Itu sama namanya kalimat mentalak bini. Dia bilang aku tak punya bini, padahal tak berapa orang ada bini. Itu kacau urusan itu. Orang tak biasa dah tuh. Di mana kemana tempat kawin. Kan perempuan dia mana mau kalau tidak begitu. Disebutnya begitu. Aku masih bujang, dia bilang. Tuh. Hati-hati, itu sama mentalak bini seketika. Itu hati-hati, ulama bilang tuh umumnya kena juga tersebut itu hal itu. Ya, inilah tadi kamu tanggung jawab tersebut itu. Dan dia khawatir, dia bilang aku masih punya istri, takut kalau tak terima orang.
Timbul bohong. Nah, kebohongan itulah menyebabkan hal seperti itu. Ini umum dilakukan bagi laki-laki, terkadang hidung belang itu kepengen gitu, jadi dia mengaku tidak punya. Ya, sama ada aku tak punya bini, dia bilang pada punya. Sama itu menutupi pembebasan hal seperti itu ya, untuk mendapatkan sesuatu ganti, tapi menyusahkan yang lain di pihak istri itu saja. Ya, apa jelas tuh? Yang bilang kampung Anda pergi kampung, makanya istilah orang kan, kalau yang nasihati perkawinan dia bilang, nah kalau anda pergi kemana kah, dia bilang dalam 2 tahun tak ada kabar, ada kan? Nanti kan berhak itu si wanita melapor kepada yang perkawinan itu kan, maka itu diharap terjadilah itu khulu tadi, ya itu pemutusan talak dari sepihak, itu tuh dilaporkan. Jelas ya? Tuh. Kalau anda baca hadis tak paham, tapi kalau fikih ini langsung sebut itu ya masalahnya. Masih ada waktu. Wa qala walau qala in abra'atni fa anta wakilun fi talaqya fa abra'athu bari'a summal wakilu mukhayyarun fa in talaqa wa qaraj'iyan li annal ibra'a wa fi muqabalati tawkili. Apabila suami berkata, jika istriku mengibra'kanku aku, maka engkau menjadi wakil untuk mentalaknya. Lalu istri mengibra'kan padanya, maka suami menjadi bebas tanggungan. Kemudian sang wakil disuruh pilih, dan jika mentalakkan maka menjadi sebagai talak raj'i, karena pengibra'an dari istri menjadi sebagai imbalan perwakilan, tidak dari suami. Nah, pembebasan. Jadi makanya ada orang juga nikah itu kan, ini saudara istrinya mewakilkan kepadaku untuk menikahkan anak adiknya begini, itu ada kan namanya. Yang dikatakan wali mujbir itu bapak atau bapaknya atau kakeknya, yang lain tidak. Maka ada wali hakim, kata hakim bilang aku sudah dapat diwakilkan untuk menikahkan kamu dengan Fulan bin Fulan dengan maharnya begini, maka aku terima. Maka dia jangan salah sebut, ya takut salah sebut tuh, aku terima perwakilan daripada saudaramu tentang perwakilanmu untuk dinikahkan padaku, katanya. Kacau. Kata si hakim dia bilang begitu, untuk nikahkan kepadaku, kacau. Dia yang dapat. Jadi orang hati-hati menikahkan itu, salah seorang berzina dibuatnya. Kalau tadi betul-betul maka sekarang kan bagus dibaca, dikasih catatan kan, bagus catatan, jadi dibaca itu baik-baik. Itu juga boleh diprotes, kenapa masalah tersebut itu. Jelas. Tapi kalau orangnya ada di depan, tidak usah disebut namanya. Jadi orang tak ada, ini keliru kadang-kadang. Ya, anakmu, sudah, anak engkau, sudah, masalah gitu. Tak usah bilang ya dengan anak si anu pula, bapaknya di depan tak cocok ngomong begitu. Itu bahasa penting diperhatikan ya. Itu bagi yang menikahkan penting kembali diperbaiki bahasa yang model begitu itu. Wa qala man 'allaqa talaqa zaujatihi bi ibra'iha iyyahu min sidaqiha lam yaqa alaihi illa in wujidat bara'atun sahihatun min jami'ihi fa yaqau ba'inan bi an takuna rasyidatan wa kullun minhuma ya'lam qadrahu lam tata'allaq bihi zakatun. Barang siapa menggantungkan atau mentaklikkan pentalakan istrinya pada adanya pembebasan istri terhadap kewajiban suami membayarkan maharnya, maka talak tidak bisa jatuh kecuali jika didapatkan pembebasannya secara sah dari seluruh maharnya, yaitu keadaan sang istri rasyidah serta kedua-duanya mengetahui kadar ukuran maharnya serta tidak terkena kewajiban zakat. Maka dengan begitu talak jatuh sebagai talak bain. Talak bain tuh, talak 3, bukan haji bain meninggal dah. Talak 3 itu talak apa? Talak 3 itu habis. Talak 3 tuh habis. Jadi jangan sampai jadi aku talak kau sebanyak-banyaknya, jangan. Sebanyak talak itu 3, walaupun 1000 kau tetap nanti
Itu kadang-kadang nanti yang paling menyesal itu laki-laki sebenarnya. Ya, itu ada namanya orang gila talak. Kalau sudah kita nanti sibuk nak cari bini saya keliling nengok. Banyak kejadian hal itu. Ya, karena kita laki-laki seperti itu kualat namanya, ketulahan. Dengan sebab itu karena Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, betul halal Nabi SAW, tapi Allah murka. Inna abghadal halala indallahi talak, kata Nabi. Memang itu halal, tapi Allah murka itu talak. Talak itu kan memutus dua pihak. Dan kalau sepupu teruk lagi, kalau punya anak teruk lagi, kalau punya anak masalah teruk tadilah masalah seperti itu masalahnya. Jadi usahakan bagi laki-laki menjaga omongan itu, tingkah laku, bagaimanapun usaha kuping peka, mulut bisu, hati tenang apabila sang istri untuk menuntut kalau kita masih sayang. Ya tentang itu jangan diikuti semarah apapun dia. Kalau kita ikuti memang terjadi walaupun kita tidak marah. Jelas apa jelas? Ada yang mau tanya tuh? Tuh ada mau tanya? Ya Latif. Sampai kemana tadi? Zakatun dia. Talak bain ya? Khilafan lima atala bihir raimi anu la farqa baina ta'alluqiha bihi wa adamihi. Wa inna qalahu anil muhaqqiqina wa dzalika li annal ibra'a la yasihhu min qadriha wa qad ulqal bil ibra'i min jami'ihi falam tujadis sifatu al mu'allaqu 'alaiha wa qila yaqa'u ba'inan bi mahril misli. Lain halnya menurut keterangan Ar-Raimi yang dikemukakan panjang lebar bahwa tidak ada bedanya talak tetap terjadi apakah terkena zakat atau tidak. Walaupun yang seperti itu beliau nukil dari ulama muhaqqiqin yang demikian itu yaitu tidak sah talak jika mahar yang diibrakkan terkena kewajiban zakat karena mengibrakkan pada kadar zakatnya adalah tidak sah, padahal talak digantungkan seluruh jumlah mahar berarti termasuk kadar zakat, maka berarti tidak terjadi sesuatu yang menjadi tempat penggantungan talak tersebut. Ada dikatakan bahwa talak terjadi sebagai bain dengan kewajiban istri membayar mahar misil. Jadi kita laki-laki lah yang hati-hati betul itu ya. Jangan maklumlah. Ya. Adzan. Kadang kita oleh karena kasih sayang macam-macam tersebut yang tidak hati-hati. Ya, hal-hal itu mesti diperhatikan. Akan datang salah disambung halaman 128 tentang lau abarathu ya. Wallahu alam bis-shawab. Al-Fatihah.